nanti takutnya nih ya Bu, ide kita dicuri, konsep kita dicuri, tapi kita nggak ada pegangan hukum buat menuntut orang gitu. Jadi Benchmark. Halo Sobat dan Smart semuanya. Kali ini kami ada kedatangan tamu penting dalam rangka Hari Haki Sedunia. Dalam rangka Hari Haki Sedunia ini, kami Benchmark kedatangan Ibu Rizka. Nah, jadi untuk Sobat dan Smart ketahui, beliau ini adalah owner dari suatu fashion dengan merek Sapa Peniti. Oke, Sapa Peniti. Baik, Sobat dan Smart pasti penasaran kan gimana Ibu Rizka memulai ya usaha Sapa Penitinya. Nah, itu boleh diinfokan ke Sobat dan Smart semuanya bagaimana sih bisa terjun ke usaha dengan Sapa Peniti. Awalnya mungkin karena hobi ya, hobi desain. Terus dari hobi desain mulailah namanya jahit-jahit, belajar jahit. Dan suatu ketika pas kemarin ada event lomba sulam, coba pengen sesuatu yang baru, jadi kayak desain baju terus kita kombinasi sama sulam gitu. Nah dari situlah awal mulanya tertarik dengan brand Sapa Peniti sekarang ini. Dari pakaian bersulam kita bikin jadi pakaian yang lebih ikonik lah gitu. Nah, lalu setelah dibikin bagaimana itu setelah di launching produknya? Pasar suka nggak dengan produk Sapa Peniti? Alhamdulillah tanggapan dari pasar juga bagus ya buat Sapa Peniti. Soalnya kita selalu lihat marketnya dulu sebelum bikin produk. Jadi pas produknya jalan, wah lumayan lah antusiasnya orang-orang buat produk kita gitu. Nah, ini kan pasar terus punya berubah-ubah ya Bu ya. Iya, Nah, betul. apa yang Ibu lakukan terhadap kondisi pasar yang cukup fluktuatif seperti itu? Apa Ibu punya strategi tertentu untuk bagaimana Sapa Peniti ini diterima seperti itu? Kalau untuk pasar kita selalu ngikutin mode apa aja yang sekarang yang lagi hits ya gitu. Terus dari segi material juga kita perhatikan kan, biasanya orang lebih suka material yang lebih nyaman, bisa dipakai sering-sering mas gitu. Jadi kita terus berinovasi di bagian itu biar nantinya produk kita nggak ketinggalan dari produk-produk yang lain. Nah, kalau boleh tahu nih Sobat dan Smart, kalau dari awal sampai sekarang itu kondisi secara omset itu bagaimana Bu? Kalau omsetnya karena kita baru ya Bu, Ya. jadi kalau untuk per tahunnya mungkin belum ada lonjakan fluktuatif. Tapi dari launching sampai sekarang adalah bertahap naik lah gitu omsetnya. Cuma dari sekarang ya kita lebih kayak ke pameran aja dulu sama online. Kalau offline kan kita belum ada, toko store-nya kan kita belum ada web store-nya gitu. Nah, mungkin boleh diinfokan ke kami gitu ya. Iya. Nih, jadi Sobat dan Smart di sini sudah ada produknya, nih, ya, dan kemasannya luar biasa ya. Ini terus juga di sini ada paper bag-nya. Nah, jadi kalau satu produk ini biasanya dihargai berapa ya? Kalau produk untuk pakaian jadi kita startnya di 300.000. Ya, 300.000. kalau apanya targetnya itu Gen Z atau apa bagaimana? Ya usia usia produktif lah buat kantoran ya bisa. Ini kita boleh kayak nggak apa. ini boleh diinfokan aja Bu. Kenapa memadukan sulaman Iya, untuk Ini kan sesuai nama kita ya, sulamannya dari tusuk peniti, kepala peniti ibaratnya namanya kalau di orang Pariaman gitu. Jadi kita pengen bikin di mana sulaman kepala peniti itu nggak dipakai di pakaian-pakaian yang pakaian tradisional. Jadi kita bisa pakai ke pakaian-pakaian harian yang lebih catching lah bahasa anak mudanya gitu kan. Ya. Jadi untuk pakaian-pakaian kayak ke mall, ke kafe, orang bisa pakai yang pakaian bersulaman kepala peniti tadi. Oh, jadi menghindari selama ini orang pakai sulaman itu untuk acara adat aja gitu ya. Kayak baju kurung, baju basiba, nggak mungkin ke mall pakai baju basiba bersulam kan Bu, gitu kan. Jadi aduh berat banget gitu kan kesannya. Jadi kita inovasikan di mana sulaman kepala peniti itu kita jadikan dekoratif untuk pakaian-pakaian yang lebih casual. Ini juga seperti pakai ini outer yang lagi hits juga kan, outer-outernya.
dipakai. Jadi kalau kami memperhatikan Sapa Peniti ini punya ini ya Bu ya, punya alasan di luar pengembangan bisnis ya Bu ya. Misalnya dengan membudidayakan sulaman, ini apakah tidak membebani bisnis? Belum tentu sulaman ini kan diterima pasar seperti itu. Nah, sedangkan Ibu ingin membumikan lah, memperkenalkan tentang sulaman dari Pariaman seperti itu. Apakah itu tidak membebani untuk kepentingan atau kebutuhan bisnisnya, misalnya kayak APP seperti itu, atau gimana? Kalau sejauh ini enggak ya. Kita pun kalau tiap jualan, tiap ada di pameran, pertama kali pasti kita coba perkenalkan dulu. Ini bukan produk sulaman biasa, gitu kan. Ini produk sulaman dari khas daerah kita, Kota Pariaman. Terus untuk mereka lebih jelasnya kita bayangkanlah kayak sulaman-sulaman di Selendang atau Gadang gitu kan, dengan teknik yang sama, motif yang kita inovasikan, namun dengan model yang dari kita. Jadi kita selalu seperti itu Bu kalau untuk memperkenalkan produk. Jadi kita nggak di HPP juga kalau orang suka pasti dia beli gitu. Jadi kalau yang berat kali enggak ya, malah mereka orangnya kayak welcome, kayak apa tuh, penasaran gitu, lebih unik lah rasanya. Jadi itu menjadi nilai tambahnya malahan di sulamannya itu yang dipromosikan gitu ya. Itu jadi kelebihannya ini loh, kelebihan Sapa Peniti sulaman gitu ya. Kalau secara yang Ibu ketahui nih, secara saat ini persaingan sulaman bagaimana? Kalau buat yang pakaian casual kayak kita ya, mungkin baru kita aja baru biasa ini inovasi ya. Value-nya loh biasa ini. Soalnya gini kan, target market kebanyakan yang sulaman itu kan ibu-ibu pejabat gitu kan ya, yang memang pakaiannya itu yang resmi lah ya, buat acara-acara kantoran begitu ya. Jadi target marketnya banyak itu dan harganya pun lebih tinggi gitu. Jadi kita menjamah yang di bawahnya, dan itu belum banyak saya rasa orang-orang bikin, terutama yang sulaman kepala bentuknya. Jadi budayanya terlestarikan, ciri khas daerah terlestarikan dan bisa dipakai gitu ya oleh siapapun gitu, dan di kegiatan apapun gitu ya maksudnya ya. Kalau nggak kita lestarikan terus siapa lagi gitu kan Bu, untuk generasi muda gitu. Luar biasa ini ya. Nah jadi kalau Sapa Peniti ini keren sekali ini. Jadi Masya Allah. Sapa Peniti boleh diceritakan Bu, dari mana dapat inspirasinya merek ini? Iya, aduh gimana ya, itu kayak tiba-tiba muncul kayak Sapa gitu kan. Kalau penitinya kan ibaratnya dari kata sulaman itu supenti gitu kan, dari diambil penitinya. Yang Sapa itu kayak kita menyapa, memberikan sapaan kepada orang. Halo, kita dari produk yang bersulam, namanya Sapa Peniti. Jadi itu sih gitu. Oh itu inspirasinya ya, inspirasinya. Jadi Kak Rizka, ini Sapa Peniti benar-benar dilakoni secara serius untuk dikembangkan ini ya? Pastinya gitu. Nah kalau secara sekarang produktivitasnya polanya seperti apa? Kalau sekarang kita masih sistem PO ya, misalnya kita bikin koleksi beberapa, terus kita bikinlah foto produknya gimana, nanti baru kalau ada yang pesan kita bikinkan. Soalnya ini kan produknya handmade ya. Kalau di ready stock ya handmade. Kalau ready stock juga kayaknya susah, soalnya pengerjaannya manual kan, melibatkan satu-satu pengrajin. Biasa ini handmade ya. Handmade. Nah, Sapa Peniti ini handmade sulaman ya. Nah, eksklusif berarti. Eksklusif ya, betul banget. Ini luar biasa ini. Nah, sekarang kan Sapa Peniti udah didaftar ya Bu ya mereknya ya. Nah, boleh diceritakan Ibu kenapa akhirnya mendaftarkan mereknya Sapa Peniti? Kan gini ya Bu, ibaratnya kita udah punya brand yang pengen kita seriusin gitu kan. Jadi kalau kita nggak ada yang pegangan lah gitu Bu, dan nanti takutnya nih ya Bu, ide kita dicuri, konsep kita dicuri, tapi kita nggak ada pegangan hukum buat menuntut orang gitu. Jadi kita harus daftarin merek nih gitu, biar makin pede gitu dengan brand ini gitu. Nah dari situ kepikiran lah, terus difasilitasi juga sama orang BRI buat daftar merek ke Arrangement artinya gitu. Nah dari situ alhamdulillah Sapa Peniti sedang
Sedang Ini ya, proses, sedang gitu. proses ya. Ini kalau menurut Ibu nih ya, pendaftaran merek itu investasi nggak? Investasi banget lah Bu. Nggak, untuk keamanan bisnis ya. Iya, keamanan bisnis pasti. Ibu punya apa Ibu yakin itu investasi? Kenapa Ibu yakin itu investasi? Soalnya gini ya, kalau merek itu nggak ada, ibaratnya kita juga nggak bisa kemana-mana. Mau cari investor juga susah, merek kita nggak ada kan. Terus buat ngomong ke konsumen atau apa gitu kan, jadi terus mereka ini nggak ada mereknya nih, mereknya gimana nih, target apa gimana gitu kan. Jadi nggak itu punya kan, ciri khas nggak gitu punya ya. ciri khas kita jadinya. Jadi dengan mendaftarkan merek, investasinya itu bukan berupa uang, tapi dampak kedepannya itu loh dari merek kita gitu. Jadi mau investasi banget lah daftarin merek. Nah, mulai diinfo Bu. Ibu tahu investasi daftar merek itu ada yang menyarankan atau memang Ibu tahu sendiri? Nah awalnya saya nggak tahu apa-apa pertama tentang merek ini ya. Soalnya kan waktu dulu nih ya, sedikit cerita ya. Iya Bu. Saya ada brand lain sebelumnya, tapi kayak brand itu nggak kayak gini lah gitu. Jadi didaftarin lah sama orang dinas. Tapi sampai keluar itunya di websitenya Haki, merek saya keluar terdaftar. Tapi yang namanya sertifikat itu saya nggak punya. Dan saya tahu itu ada yang namanya sertifikat Haki itu pas Bu Reni waktu itu ada kesempatan ngasih pemateri juga tentang Haki, dan beliau bilang kalau merek itu udah terdaftar ada sertifikatnya loh. Saya nggak ada gitu kan, tanya ke orang ininya nggak ada, nggak tahu juga beliau ini gitu kan. Jadi sempat bingung, oh jadi ini ya gitu kan, ada sertifikat ternyata dan ada apalah gitu kan, bukti kalau kita yang punya merek gitu. Nah dari situ baru tahu, dan banyaklah ilmu yang di situ kayak desain cipta produk juga kan, ada juga itunya hakinya, terus juga karya cipta. Oh banyak banget lah ilmu kemarin yang dikasih Bu dari Rangemart juga. Wah akhirnya kita tahu, dan berarti memang harus punya merek kita nih, harus didaftarin si merek kita, kalau enggak berbahaya nanti nggak jelas susah selanjutnya. Dan kita daftarnya itu di Rangemart, bener-bener terbantu banget kalau daftar di Rangemart. Alhamdulillah. Nah ini boleh nih Bu sedikit berbagi dengan pelaku usaha lainnya gitu ya kan. Kalau proses pendaftaran merek yang Ibu ketahui seperti apa? Kalau yang pribadi mungkin dulu pernah coba dulu banget kan, kita ngirim email, kemarin itu kirim email ke bagian lembaganya, tapi nggak dibalas-balas, lama banget balasnya, dan kita nggak tahu progres kita gimana kan. Tapi semenjak daftar di Rangemart, aduh benefitnya tuh kayak tiba-tiba udah keluar aja gitu kan. Jadi kita tahu beres, dan beliau juga informatif sekali untuk memberikan kita informasi, misalnya seputar merek kita nih, mana tahu kan logonya mirip sama yang lain, itu dikasih tahu. Jadi kita juga cepat bergerak. Kalau yang kemarin itu kita nggak tahu nih status logo kita gimana, apakah ada yang niru atau ada yang sama, akan ditinjau ulang atau gimana, kita nggak tahu gitu. Diam ternyata dibatalin, tolak kan. Kalau di Rangemart enggak, diinformasiin juga, misalnya ini sama nih sama yang merek orang lain, dari pengucapan, dari kata. Jadi bisa langsung kita edit juga kan, kita ubah nama, ubah logo gitu kan, jadi diituin lagi. Jadi apa yang Ibu dapatkan? Kesannya dapat informasi dari Rangemart, terus dapat fasilitasi, seperti itu, apa kesannya? Sebenarnya saya ingin ucapin terima kasih dulu ke Rangemart. Akhirnya karena fasilitas dari Rangemart juga merek Sapa Peniti bisa coming soon lah ya, coming soon hadir gitu kan. Dan kesannya ya sangat terbantu lah dengan semua yang dilakukan Rangemart, bukan sekedar hanya memfasilitasi doang, tapi juga kayak cari edukasi juga buat kita yang para pelaku UMKM yang masih nol lah di bidang perhaki-hakian gitu kan, masih belum tahu lah tentang ini itu. Mereka juga mengedukasi pastinya, dan dari situ juga nambah ilmu, nambah PD juga kita sebagai pelaku UMKM untuk berani menunjukkan merek kita ke pasarnya lah gitu. Dan juga kalau saran saya sih sebenarnya kalau mau ngurus haki atau apapun, ini ke Rangemart aja deh. Iya. Jadi sobat Rangemart semuanya, perlu juga kami infokan, Sapa Peniti ini adalah salah satu binaan yang lulus program inkubasi oleh Balai Diklat Industri Padang. Nah,
Jadi di Balai Diklat Industri Padang melalui inkubasi bisnisnya, Sapa Peniti ini lulus nih, udah menjadi binaan di Balai Diklat Industri Padang. Dan memang secara kualifikasi, produk, kualitas sudah lulus uji. Sapa Peniti juga aspek bisnis yang lain ya, kayak kemasan, desain seperti itu. Nah, Lensmart di sini hadir juga mensupport dalam fasilitasi perlindungan mereknya, karena tentunya dukungan bisnis erat kaitannya dengan perlindungan merek. Nah, tentunya Lensmart tidak hanya memberikan fasilitasi dalam hal ini, namun juga memberikan edukasi. Tentunya kami berharap nanti akan lahir merek-merek yang lainnya. Nah, apa ya Bu? Apakah punya inovasi selanjutnya dalam perencanaannya? Coming soon. Makanya kita perlu tanya nih, harapannya jika sudah terdaftar nanti mereknya apa? Rencana ke depannya. Yang pasti kita lebih menonjolkan sisi dari Sapa Peniti ini gitu. Terus kalau bisa juga kita temu investor gitu. Oh iya, semakin pede. Iya, semakin pede. Ya. Jadi kalau untuk pitching deck kalau nggak ada logo terhaki, pasti mereka tanya ini udah yakin logonya belum? Iya. Apa belum? Gitu. Biasanya kadang kalau belum itu mereka injeksi untuk mereka ambil. Betul. Ada begitu ya semuanya. Iya. Tapi kan biasanya yang untuk investor ini kan orangnya pengusaha juga, pasti plus minusnya juga ada gitu kan. Jadi lebih pede lah gitu, dan lebih kuat lah ibaratnya kita sebagai UMKM ada pegangan. Lengkap ya. Betul sekali. Profiling produk, perlindungannya Iya. gitu ya. Nah, Ibu pernah punya pengalaman nggak ketemu konsumen? Ini apa nih merek Sapa Peniti ini? Ya, pernah nggak digituin konsumen? Udah daftar belum? Ada kemarin pas waktu itu buka pameran pertama di Semarang kan, kayak heran gitu, ini apa sih Peniti? Kayaknya Peniti itu kan apa sih, same lah. Iya, same ya. Kenapa kok namanya ini? Terus ini ada mereknya nggak? Atau cuma tiru-tiruan doang gitu? Oh, digituin. Nggak ada waktu itu. Ya udah aku jelasin lah dengan cara ya kayak tadi gitu kan. Ini sebenarnya Sapa Peniti ini dari kata ini. Yang penitinya ini sebenarnya dari sulaman tusuk peniti, bukan peniti sampai gitulah ibaratnya peniti gitu kan. Oh jadi begitu kata orangnya kan. Jadi kita terus edukasi. Awalnya juga banyak yang nanya kayak mereknya unik tapi aneh gitu. Unik tapi aneh, tapi setelah lihat produknya oh iya relate lah gitu. Nah, apa respon Ibu suatu ditanyakan oleh konsumen seperti itu? Oh, ini udah ada merek atau belum, seperti itu? Apa rasanya Ibu meresponnya mereka? Satu udah bilang, oh sudah ada mereknya. Responnya kemarin waktu pas mereka tanya, kita lagi ngurus kan, terus dia lagi lagi proses, mudah-mudahan waktu dekat merek kita bakal keluar gitu. Nih, karena kebetulan belum terbit sertifikatnya ya, belum terbit aja udah punya kepercayaan ya. Udah separuh. Udah separuh, benar sekali. Memang kalau sudah dalam proses pendaftaran, nah itu memang kepemilikannya sudah mulai ada, namun belum sempurna. Iya. Menunggu. Nah, tadi kan Ibu sudah mengungkapkan bahwa dengan punya merek, ya kan? Nah, Ibu sudah punya rencana tuh untuk bertemu, untuk menghadirkan Sapa Peniti kepada investor-investor. Nah, ini Ibu tahu nggak berapa nilai dari satu merek kalau dihadirkan ke investor? Belum tahu ya. Oke. Nah, karena Ibu nggak tahu, nah boleh saya infokan. Jadi biar dapat masukan ya, gitu. Jadi dalam satu produk, nah itu kan pasti punya beberapa nilai. Nah, ada nilai dari peredaran barang, ya kan? Nah, ada nilai dari nilai aset, kita bilangnya market value-nya seperti apa. Nah, tadi udah dijelaskan ya, Sapa Peniti ini memiliki keunggulan dan ciri khas. Ya, melestarikan budaya Sulaman, ya kan, melestarikan Kepala peniti dari daerahnya gitu ya, kepala peniti, dan membumikannya untuk digunakan secara keseharian. Jadi menggeser sedikit aspek eksklusifnya untuk bisa dipakai bagi banyak orang. Gitu ya. Iya. Nah, ini Sapa Peniti ini keunggulannya. Nah,
Sekarang dengan mereknya seperti ini, nah tentunya akan terus brandingnya akan terus melekat. Jadi kalau orang hanya suka peneliti itu apa? Ibu bisa jawab nggak secara ringkas? Ingat selamat, ingat sama peneliti. Wah, ingat selamat, ingat sama peneliti. Ibu pasti punya ini ya, tagline atau punya yang akan ditonjolkan. Emang udah sering ingat selamat, ingat sama juga sih. Kalau pengen yang unik ya Sapa Peneliti lah solusinya. Nah, kalau pengen yang unik, Sapa Peneliti. Ingat selamat, ingat Sapa Peneliti. Jadi dalam mempromosikan, dalam membrandingkan Sapa Peneliti, ya pasti ibu sudah semakin ya apa aja strategi yang dilakukan selain tadi ingat selamat, ingat Sapa Peneliti. Untuk penjualan maksudnya? Iya. Kalau penjualan kita tadi online. Kalau sama yang di juga ada kemarin kayak pameran-pameran dari beberapa pameran juga dari dinas terkait, ada yang kafe juga. Baru 2 itu sih Online, jadi bisa dibeli secara online ya. bisa. Sobat. Ada di Instagramnya juga. Instagram Sapa Peneliti. Ini jika ini. Gawat jika. Ini pertanyaannya disediakan luar biasa ini. Jika ibu punya kondisi, ya. Sekarang kan ibu sudah menyadari itu ya, bahwa memiliki merek dan mendaftarkan merek itu sangat penting. Iya betul ya. Nah, jika kalau nanti ke depan ibu punya terus peneliti berkembang, nah hal yang biasa ya Bu ya, pengusaha itu dia ciptakan lagi tuh merek baru, second ya kan? brand gitu. Nah, sekarang kalau itu terjadi nanti sama ibu, apa sikap ibu? Sebenarnya masih belum kepikiran untuk second brand, soalnya mau gedein satu brand dulu kan, fokus di sini aja dulu. Tapi mungkin bukan second brand ya, produk-produk lainnya gitu. Kalau kemarin kan masih ibaratnya pakaian bersulang, kita pengen kembangin juga kayak ke aksesoris, ke sepatu kayak tas gitu, atau apalah gitu, aksesoris penunjang. Tas bersulang, Iya, sepatu bersulang. Kita pengen kembali ke sana juga, tapi kami sunnah. Soalnya itu kan berproses juga, bertahap juga. Nanti ada mereknya, ibu mau daftar lagi di awal atau tunggu produknya meledak dulu? Tunggu lah mereknya. Daftar dulu ya, dan tunggu produknya meledak dulu ya. Nanti ditiru juga kan. Iya kan, kayaknya kalau tas bersulam atau sepatu bersulam kayaknya itu pasti handmade, pasti eksklusif ya. Iya. Ya kan? Nanti langsung datang yang tukang ngintip-ngintip. Iya, tukang ngintip-ngintip mata-mata kan, sangka bikin juga lah gitu kan. Bahaya, jadi kita daftarin merek dulu, setelah itu baru produksi, baru launching mereknya begitu, sesuai dengan ilmu yang diajarkan. Oh. Iya benar ya, kapannya itu ya. Jangan tunggu meledak dulu produknya dikenali, nanti yang ada diambil orang. Betul. Jadi Bu Rizka, kayaknya perbincangan kita sudah luar biasa ya. Terima Saya kasih ada di sini. Iya, saya akhirnya mengetahui ya ada inovasi seperti ini ya kan. Boleh Bu Rizka sampaikan pesannya kepada pelaku usaha lain gitu ya kan, terhadap usaha yang harus terlindungi dengan merek itu seperti apa? Buat semua pelaku UMKM gitu, baik yang masih baru lah ya, newbie, atau yang udah bertahun-tahun tapi masih belum punya merek, saran saya sih segeralah daftarin mereknya. Takutnya nanti bukannya gimana, industri itu apalagi usaha ya, itu orang bakal berpacu-pacu satu sama lain juga, nggak tahu lah kita ke depannya gimana dengan brand kita. Jadi saran saya daftarinlah mereknya dengan segera kalau pengen brandnya tetap aman. Dan kalau mau daftar yang nggak ribet, anti ribet, lancar, udah di Range Mart aja. Iya, semuanya bakalan diurus lah, semuanya difasilitasi, dan kita juga dapat ilmu banyak, dapat pengetahuan lebih juga kayak tadi kan, pengetahuan juga. saya mau tahu nih Bu Rizka, Iya. menurut Bu Rizka sebagai
pelaku usaha atau sebagai pemilik usaha, apa penting memiliki pengetahuan tentang perlindungan merek? Penting kali lah Bu, Penting kali ya? Iya penting. Dari situ kita bisa tahu kan, oh ini yang terjadi nanti kalau merek kita misalnya diambil atau di apa. Jadi kita tahu prosesnya gimana. Ya ibaratnya tadi lah gitu. Merek ini jati diri di brand kita juga. Jadi begitu ya, Sobat Smart. Ya memang sudah selayaknya setiap pelaku usaha atau pemilik usaha haruslah memiliki pengetahuan terhadap perlindungan kekayaan intelektualnya. Betul. Karena apa? Perlindungan terhadap kekayaan intelektual itu apakah dia memiliki merek, paten, desain industri ataupun hak cipta, itu adalah menjadi aset dari usaha itu sendiri. Artinya itu adalah menjadi aset dari para pelaku usaha, dari usahanya yang tentunya akan memiliki nilai yang sangat besar, ya. Demikian Sobat dan Smart semuanya, mari segera lindungi kekayaan intelektualnya agar pelaku usaha semuanya aman dan semakin yakin dalam berusaha. Nah, Bu Rizka, ini kayaknya sayang kalau kita belum tahu nih gimana cara belinya ini, cara mendapatkan ini. Iya. Nah, boleh diinfokan. Jadi kalau mau pesan baju sulaman dari Sapa Peniti, silahkan nanti hubungi Instagram @sapapeniti atau di WhatsApp message-nya di nomor 08 12 68 60 11 60 atau di 0821 2270 8661. Oke, ini eksklusif ya. Nah, bukan dibikin rame-rame ini, eksklusif. Eksklusif. Baik pesanan. Oke, sampai jumpa.